Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas pada hari ini. Dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini di masa pandemi di mana proses belajar mengajar banyak dialihkan ke mode daring, mungkin banyak di antara kalian yang khawatir tidak dapat menjalankannya dengan maksimal. Salah satunya adalah mata pelajaran yang mempunyai aktivitas praktikum, terlebih di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Teman-teman, di video ini saya membuat demonstrasi praktikum IPA. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bagaimana cara praktikum di laboratorium. Tujuannya adalah supaya kalian mengetahui apa saja alat dan bahan, prosedur kerja, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan ketika kalian praktikum di laboratorium. Khusus di video ini, saya membuat video praktikum uji urin. Uji urin ini biasanya dilakukan oleh teman-teman pada tingkat kelas 11. Bagaimana cara praktikumnya? Silahkan disimak ya. Alat dan bahan yang diperlukan, tadi yang pertama ada beker gelas dan sampel urin, kemudian gelas ukur, pipet tetes, kemudian pembakar spiritus dan spiritus, tabung reaksi beserta rak tabung reaksi, serta larutan biuret dan larutan benedik, satu buah kaki 3, dan satu buah kasa asbes. Nah teman-teman, jika alat dan bahan sudah siap, jangan lupa ketika kalian praktikum di laboratorium, kalian harus selalu menggunakan jas laboratorium. Kalau jas laboratorium sudah tersedia, alat dan bahan sudah tersedia, kalian sudah mengisi administrasi laboratorium, selanjutnya adalah kalian men-setting meja kerja kalian. Penyetingan meja kerja ini sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan kalian ketika kalian melakukan praktikum. Karena di laboratorium itu banyak sekali sumber-sumber bahaya, sehingga kalian harus meminimalisir sumber-sumber bahaya tersebut. Tujuannya adalah agar praktikum yang kalian lakukan berlangsung dengan lancar, aman, serta nyaman. Oke, meja kerja sudah selesai saya setting. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu uji pH urin. Uji pH urin menggunakan universal indicator. Nah teman-teman, kalau tidak ada universal indicator seperti ini, teman-teman bisa menggunakan juga kertas lakmus merah atau kertas lakmus biru. Caranya gampang, tinggal dimasukkan ke sampel urin. Nah dimasukkan itu kurang lebih sekitar 2 detik juga cukup sih sebetulnya. Kemudian dikering anginkan seperti ini. Untuk teman-teman yang belum paham menggunakan universal indicator, ini ada di kemasannya, itu ada range pH asam yang di sebelah sini, kemudian jika dibalik itu ada warna untuk range pH basa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara membaca pH dengan menggunakan universal indicator adalah kertas pH yang sudah dicelupkan ke sampel urin tadi, teman-teman tinggal akurkan warnanya dengan range pH yang ada di sini. Kalau di sini saya membacanya ini adalah pH-nya 7. Mendekati ke 7. Kalau misalnya teman-teman masih belum yakin, mungkin saja ini di bawah 7, tinggal dibalik saja kemasan dari pH universal indikator ini. Nah, kalau dibalik ini ada pH range asam, tinggal diakurkan mana warna yang lebih mendekati warna kertas pH yang sudah dicelupkan ke sampel urin. Kalau di sini saya membacanya ini pH-nya adalah 7 atau netral. Nah, parameter uji pertama sudah selesai, pH urin sudah selesai dicek, selanjutnya saya akan melakukan praktikum uji protein urin. Alat dan bahannya tadi ada gelas ukur, kemudian ada tabung reaksi beserta rak tabung reaksi, ini ada pipet tetes. Dan untuk bahannya, ini ada larutan biuret sebagai pereaksi, kemudian ada sampel urin. Nah, ini adalah sampel urinnya. Langkah kerjanya adalah pertama kalian ambil 2 ml sampel menggunakan pipet tetes. Kalian ukur dengan menggunakan gelas ukur. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan gelas ukur adalah dalam membaca skala gelas ukur. Untuk membaca skala gelas ukur, mata harus sejajar dengan skala. Nah, di sini saya membutuhkan larutan atau sampel urin sebanyak 2 ml.
Jadi mata saya harus sejajar dengan skala 2 ml pada gelas ukur. Apa yang terjadi jika posisi mata kita berada di bawah skala? Larutan terlihat lebih sedikit. Sementara jika posisi mata kita berada di atas, larutan terlihat lebih banyak. Jadi posisi mata haruslah sejajar. Nah, teman-teman, jika sudah mengukur sebanyak 2 ml, langkah selanjutnya adalah sampel tersebut masukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi tersebut jangan lupa untuk diberi label. Labelisasi pada alat ini sangatlah penting agar sampel tersebut tidak tertukar dengan sampel lainnya. Oke, langkah selanjutnya adalah sampel yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi tadi, kita tambahkan pereaksi untuk menguji uji protein, yaitu larutan biuret. Larutan biuret tersebut kita pipet dan kita tambahkan sebanyak 5 tetes ke dalam sampel. Jika sudah ditambahkan pereaksi, selanjutnya tinggal dihomogenkan. Nah, ini adalah salah satu teknik lab dalam menghomogenkan larutan yang berada di tabung reaksi. Teman-teman tinggal bentur-benturkan saja ke telapak tangan. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari uji protein urin yang saya lakukan. Warnanya tetap kuning, artinya sampel tersebut negatif dari protein. Karena hasil positif menunjukkan warna ungu. Parameter uji kedua sudah selesai saya ujikan, yaitu hasilnya adalah sampel urin tersebut negatif protein. Selanjutnya saya akan menguji glukosa urin. Alat yang dibutuhkan adalah gelas ukur, kemudian beker gelas, kemudian kasa asbes. Itu yang saya pegang adalah kaki 3. Kemudian kita membutuhkan pembakar spiritus beserta spiritusnya. Di sini ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, serta saya menggunakan larutan Benedict sebagai pereaksi untuk uji glukosa. Nah, ini adalah sampel urin yang akan saya gunakan. Di sini ada 2 buah sampel urin, di mana sampel A itu adalah urin normal dan sampel B adalah urin yang saya modifikasi dengan menambahkan glukosa. Tujuan dari pemodifikasian tersebut adalah saya ingin menunjukkan bagaimana jika sampel tersebut positif mengandung glukosa. Jadi teman-teman dapat membandingkan mana urin normal dan urin yang mengandung glukosa. Jika alat dan bahan sudah tersedia, sekarang kita setting meja kerjanya. Pertama saya lakukan adalah memanaskan air di penangas air atau di sini saya menggunakan beker gelas. Langkah kedua adalah saya mengambil sampel sebanyak 2 ml. Nah, sama seperti pada uji protein, pada uji glukosa juga pengambilan sampel saya membutuhkan pipet tetes dan gelas ukur sebagai alat ukur volume. Di sini saya membutuhkan 2 ml urin sebagai sampel. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam pembacaan skala, posisi mata harus sejajar dengan skala. Jadi ini si gelas ukurnya saya angkat, saya sejajarkan dengan mata agar pengukurannya tepat. Oke, ini adalah hasil pengukuran saya 2 ml sampel. Selanjutnya adalah saya masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah saya beli label sampel A. Selanjutnya dengan menggunakan gelas ukur yang baru, saya mengambil sampel sebanyak 2 ml sampel B. Sama, yang perlu diperhatikan adalah posisi mata harus sejajar dengan skala.
Nah, ini adalah hasil pemanasan setelah 5 menit. Bisa kalian lihat sendiri terjadi perubahan warna menjadi warna kuning untuk sampel B, sementara untuk sampel A warnanya tetap biru. Oke, berdasarkan 3 parameter uji yang kita ujikan pada sampel urin A dan B, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sampel uji A itu adalah urin normal. Karena berdasarkan praktikum tadi, pada uji protein itu warnanya masih tetap kuning dan uji glukosanya masih tetap biru. Kemudian pada pH-nya itu pH 7 atau pH normal. Sementara untuk urin yang saya modifikasi itu mengandung glukosa sebanyak 1-1,5%. Yang ditunjukkan dengan warna larutan berubah dari biru menjadi kuning. Nah, demikianlah video pembahasan atau video demonstrasi praktikum uji urin. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.